di mata masyarakat dan rekan-rekan politiknya, Wak, kasus-kasus ini, dua kasus inilah ya kan, justru dianggap sama pendukungnya Gessi itu cuman gosip aja. Sebagian dari mereka percaya kalau si Gessi ini lagi difitnah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi untuk membawakan satu cerita kriminal yang terjadi di Amerika pada tahun 1970-an, Wak. Kisah ini tuh kita mulai dari sesuatu yang kelihatannya sama sekali tidak berbahaya, yaitu badut. Sosok yang identik dengan tawa, pesta ulang tahun, anak-anak kecil, dan wajah penuh warna ya kan. Tapi gimana kalau dibalik riasan tebal dan senyum lebarnya ini, ternyata tersembunyi sesuatu yang jauh lebih suram. Kalian mungkin gak akan pernah nyangka, Wak, kalau pernah ada seorang laki-laki yang memakai kostum badut untuk menghibur. Dia ini juga dikenal alim, dihormati sebagai warga teladan, aktif di kegiatan sosial, bahkan rutin tampil sebagai badut pesta untuk menghibur anak-anak di rumah sakit dan juga acara amal. Tapi di waktu yang sama, tanpa ada yang curiga sama sekali, si laki-laki ini diam-diam sudah menghabisi nyawa puluhan orang. Astagfirullahalazim. Badut itu adalah John Wayne Gacy, Wak. Karena kejahatan yang dilakukan, Wak, Denny sampai mendapatkan julukan The Clown Killer atau badut pembunuh. Tapi maaf kali ini, maaf sebelum kita mulai, aku mau kasih trigger warning dulu, Wak, ya. Kasus malam ini mengandung unsur perbuatan tidak senonoh ekstrim dan penghilangan nyawa terhadap remaja laki-laki. Jadi buat kalian yang merasa kurang nyaman dengan topik kayak ini, boleh kali kalian pertimbangkan dulu sebelum lanjut nonton ini ya. Buat yang nggak apa-apa, yang masih aman, kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi John Wayne Gacy atau John Gacy Jr. dia ini lahir pada tanggal 17 Maret 1942 di kota Chicago, Illinois, Amerika, Wak. Ibunya bernama Marion Gacy dan ayahnya bernama John Stanley Gacy atau biasa dipanggil John Gacy Senior ya. Nah, ayahnya ini adalah seorang veteran Perang Dunia I, Wak, dan dia bekerja sebagai pekerja kasar, sedangkan ibunya adalah seorang apoteker. Nah, Gacy ini anak kedua dari 3 bersaudara dan dia jadi anak laki-laki satu-satunya yang ada di rumah. Kakak sama adiknya si Gacy ini perempuan gitu ya. Nah, masa kecilnya Gacy ini, Wak, bisa dibilang cukup kelam. Dari kecil, Gacy ini hidup berdampingan dengan kekerasan. Hampir setiap hari dia menyaksikan sendiri bagaimana bapaknya melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya. Udahlah bapaknya ini kasar, nggak cuman istrinya aja yang digituin. Bapaknya ini juga pemabuk. Waktu Gacy berumur 4 tahun, Wak, Denny juga sering mendapatkan kekerasan fisik dan juga verbal dari bapaknya. Kondisi itu juga semakin memburuk lagi karena sejak kecil sampai dia remaja, Gacy ini sering sakit-sakitan. Bukannya kasihan, bapaknya si Gacy itu malah ngelihat Gacy sebagai anak yang lemah, bahkan nggak berguna gitu loh. Nah, situasi ini diperparah lagi ketika Gacy terindikasi ADHD atau gangguan perkembangan fisik yang mempengaruhi fokus ya kan, yang akhirnya hal ini mengganggu proses belajarnya di sekolah dan hal itu bikin gagal juga lah itu si Gacy dalam bidang akademis. Jadi Gacy ini sering gak naik kelas gitu loh, Wak. Nah, karena kegagalannya di sekolah, mental Gacy ya jadi terpukul dan dia ini jadi sering tumbuh dengan rasa rendah diri gitu, rendah diri. Nah, untuk menutupi rasa tidak amannya ini, Gacy sering membual, sering ngebohong gitu loh di depan teman-temannya. Itu kebiasaan dia dari dulu tuh. Sampai dia umur 20 tahun, Gacy memutuskan untuk meninggalkan Chicago dan dia merantau ke Las Vegas. Dia sempat kerja tuh di Las Vegas sebagai pembersih kamar mayat, tapi pekerjaan itu cuma bertahan 3 bulan aja, Wak. Terus dia balik kampung lagi ke Chicago karena dia merasa hidupnya kayak nggak punya arah lagi tuh selama merantau. Nah, waktu di Chicago ini dia memutuskan masuk sekolah bisnis, Wak, supaya dia punya bekal yang cukup jelas gitu. Pendidikan bisnis ini sedikit demi sedikit mulai memberi dia arah tujuan baru. Sambil dia kuliah bisnis itu di umurnya 21 tahun, Gacy melamar kerja di sebuah toko sepatu yang ada di Waterloo, Iowa. Berbekal ilmu bisnis yang baru dia pelajari ini, Gacy ini juga lumayan giat gitu loh. Jadi dia jadi cepat dipercaya sama atasannya dan nggak lama dia diangkat jadi manajer di toko sepatu ini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan September 1964, Gacy bertemu dan menikah dengan teman kerjanya yang bernama Marilyn Myers, Wak. Dan gak lama kemudian Gacy dikaruniai 2 orang anak, namanya Michael dan Christine. Seiring berjalannya waktu, mertuanya si Gacy ini mulai ngelihat
potensi kepemimpinan dan kemampuan bisnis yang ada dalam dirinya si Gacy, menantunya ini. Akhirnya mereka menunjuk si Gacy sebagai manajer 3 restoran cepat saji punya keluarganya atau punya mereka yang ada di Iowa. Selain menjadi manajer resto mertuanya, Wak, Gacy ini juga gabung menjadi anggota organisasi kepemimpinan yang bernama Jaycees. Nah, di organisasi ini Gacy seringlah itu ngabisin waktunya, tenaganya untuk kegiatan komunitas, kegiatan macam acara amal kayak gitu juga, Wak, dilakuinnya. Di titik ini bisa dibilang hidup Gacy yang dulu terasa nggak terarah sama sekali ini perlahan-lahan mulai berubah. Dari yang sempat dianggap gagal dan penuh tekanan dari bapaknya, apalagi ya kan, sekarang dia terlihat lebih stabil dan dia lebih punya arah gitu. Gacy pun menjalani hidupnya sebagai seorang family man yang juga dikenal suka berbagi, Wak. Bisnisnya ini juga sukses sampai-sampai dia ini dipandang sebagai seorang panutan lah gitu di Iowa ini. Pokoknya dari luar tuh Gacy udah punya kedudukan yang lumayan terhormat lah, Wak, di lingkungan sekitarnya. Tapi siapa sangka di balik semua citra baik yang sudah dia bangun ini, diam-diam Gacy menyimpan sisi gelap yang gak pernah dia tunjukkan, Wak. Dan pada suatu hari, sisi gelap itu dia wujudkan dengan melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga remaja laki-laki. Nah jadi, Wak, perubahan hidup Gacy ini ternyata ngebuat dia merasa punya kuasa gitu. Tapi kuasa itu malah dia salahgunakan dengan melakukan perbuatan tidak senonoh sama anak-anak dan remaja. Nah, aksi tidak senonohnya ini pertama kali dia mulai di bulan Agustus 1967. Jadi hari itu Gacy ini dilaporkan mengganggu, tanda kutip ya, Donald Fuhrst namanya. Donald Fuhrst Junior, remaja berusia 15 tahun yang merupakan anak dari Donald Fuhrst Senior. Ini kawannya anggota Jaycees nih, Wak, organisasi kepemimpinan tadi. Jadi ceritanya waktu itu si Gacy ini ngebujuk Fuhrst untuk datang ke rumahnya. Awalnya Gacy bilang dia mau ngajak Fuhrst itu nonton film biasa. Nah, sambil nonton film, Gacy terus nuangin minuman alkohol, Wak, ke gelasnya si Fuhrst. Sampai si Fuhrst itu ya kehilangan kendali lah kan, teler dia kan. Kesadaran udah mulai kabur nih. Dan pas Fuhrst ini sudah tidak sadar, Gacy mulai memanfaatkan situasi itu. Gacy memaksa si Fuhrst untuk melakukan sesuatu yang menjijikkan lah pokoknya. Dipaksanya si Fuhrst dan liciknya Gacy ini membuat seolah-olah hal itu tuh adalah sesuatu yang biasa gitu loh. Dia ngomong sama si Fuhrst, kamu masih remaja kan? Nanti sebelum kamu sama perempuan, coba dulu ginian sama laki-laki. Itu katanya. Jijik gak kalian? Terus mungkin karena dalam kondisi yang gak sadar ya, Fuhrst pun gak punya banyak pilihan, Wak, selain dia nurutin kemauannya si Gacy itu. Awalnya kejadian itu cuma sekali itu aja, Wak. Tapi setelah itu Gacy mulai ngulang lagi. Dia ajak lagi si Fuhrst itu datang ke rumahnya, nonton film lagi, terus digituin lagi waktu lagi mabuk. Dan ini berulang-ulang, Wak, ya. Dan gak berhenti cuman di Fuhrst, Wak. Beberapa bulan kemudian Gacy juga kembali ngegituin remaja lainnya. Dan supaya si remaja-remaja itu mau, Wak, ya, Gacy dimanipulasinya mereka dengan bilang seolah-olah kejadian ini tuh adalah bagian dari eksperimen ilmiah, kata dia kayak gitu. Sampai kayak gitu nurut remaja-remaja nih. Perbuatan tidak senonoh yang udah dimulai sama Gacy ini, Wak, berlangsung sekitar 1 tahunan. Dari Fuhrst pertama itu sampai ke remaja-remaja lainnya, 1 tahun dia lakukan. Sampai akhirnya kejahatan si Gacy ini terungkap di bulan Maret tahun 1968 ketika Fuhrst berani melaporkan perbuatan tidak senonoh yang dia dapat itu ke bapaknya. Ke kawannya si ini kan, berarti ke kawannya si Gacy kan. Ngamuklah bapaknya di situ, dia langsung lapor polisi, Wak. Nah, pas diinterogasi, Gacy ngelak. Gacy bilang apa? Gak pernah ya, Pak, saya gituin anak dia. Udah kalau gak percaya coba tes poligraf aja saya. Kata dia kayak gitu. Nekat dia, Wak. Mungkin pertama dia gertak sambal aja. Rupanya dia langsung sama polisi sama bapak Fuhrst. Dan pas di tes poligraf itu, bohong dia, terbukti. Pas ketahuan bohong pun, Wak, Gacy masih kekeh bilang enggak, aku nggak salah, katanya. Gacy yang ada mulai nuduh kalau tindak pidana ini dilatar belakangi unsur politik, katanya. Ngapa gitu? Jadi kebetulan waktu itu Donald Fuhrst Senior ini, si bapaknya Fuhrst ini baru saja menentang pencalonan Gacy sebagai presiden atau sebagai ketua di organisasi mereka tadi, di Jaycees tadi. Jadi di sini Gacy ini berusaha membuat skenario seolah-olah Donald ini ngefitnah dia untuk ngejatuhin dia gitu loh. Tapi untungnya di saat kasus Fuhrst ini lagi berjalan, beberapa remaja-remaja lain yang dulu itu pernah digitu-gituin sama si Gacy juga udah mulai speak up tuh, dan ngasih keterangan yang serupa, sama juga kami udah digitu-gituin gitu kan. Akhirnya karena mendapatkan kesaksian dari lebih 1 orang, dari beberapa orang, gak cuma 1, ditambah lagi hasil tes poligraf tadi, Wak, pada tanggal 10 Mei 1968 Gacy pun resmi didakwa atas tuduhan perbuatan tidak senonoh kepada beberapa remaja laki-laki. Cuman masih didakwa aja tuh. Barulah beberapa bulan kemudian di tanggal 7 November
1968, Gacy positif dinyatakan bersalah atas dakwaan perbuatan tidak senonoh terhadap si Voorhees ini. Dan saat itu, sebelum hukuman itu dijatuhkan sama hakim, Wak, pengadilan sempat minta Gacy untuk dites kejiwaannya di rumah sakit jiwa yang ada di Universitas Iowa. Kenapa? Karena dalam kasus kejahatan menyimpang kayak gini, Wak, ya, pengadilan memang perlu memastikan apakah terdakwa ini benar-benar sehat secara mental pada saat dia melakukan perbuatan menjijikkan itu, dan apakah dia ini cukup waras untuk memahami konsekuensi hukum yang dia lakukan. Ditambah lagi Gacy kan waktu itu bisa dibilang cukup terpandang kan, Wak, di lingkungannya, maka disuruh tes itu dulu. Kalau ternyata dia dinilai tidak waras, hukumannya bisa beda, bahkan mungkin bisa dialihkan ke perawatan psikiater, Wak, udah nggak dimasukin ke penjara lagi gitu. Maka dites dulu, dites lah ini. Nah, setelah dites, 2 dokter yang meriksa Gacy bilang kalau Gacy ini punya gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini ditandai dengan apa? Kurangnya empati, manipulatif, suka berbohong, dan cenderung mengabaikan norma hukum. Kondisi kayak gini juga sering, Wak, dikaitkan dengan itulah tadi, perilaku menyimpang, termasuk kejahatan kayak gitu, kejahatan malah. Karena penderitanya sulit merasa bersalah atau memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban. Dia divonis antisosial itu. Tapi walaupun kayak gitu, 2 dokter tadi bilang kalau secara mental Gacy sehat, Pak. Dan dia tetap harus diadili. Ya udah lah ya kan, 1 bulan setelah hasil tes itu keluar, tanggal 3 Desember 68, hakim pun menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara untuk John Wayne Gacy. Jeblos penjara. Dan di hari dia dapat dakwaan ini, Wak, Marilyn, istrinya tadi, langsung menggugat cerai si Gacy dan dia menuntut semua hak atas rumah, aset, hak asuh atas 2 anak yang diminta semua. Pihak pengadilan pun langsung mengabulkan permintaan ini, dan sampai di sini berarti kehidupannya si Gacy berubah 180 derajat. Dari yang awalnya serba berkecukupan, dihormati ya kan, sekarang dia jadi tahanan kasus perbuatan tidak senonoh ekstrim. Diceraikan juga sama istrinya dan dia nggak punya apa-apa. Langsung berubah, Wak, balik lagi ke suramnya masa dia kecil dulu. Nah, cuman waktu dia ngejalani masa tahanan di penjara ini, Wak, Gacy ternyata menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik. Dia jarang melanggar aturan, dia selalu ikut kegiatan pembinaan, dia sering nawarin diri untuk ngebantu pekerjaan-pekerjaan kecil di lapas. Beberapa napi di sana bahkan menyebut Gacy ini sebagai seseorang yang sangat gampang diajak kerja sama dan gak pernah cari ribut lah, Pak, orangnya baik gitu. Nah, karena sikapnya ini, perlahan-lahan di lapas pun si Gacy mulai dihormati, Wak, sebagai napi yang aktif dan baik dan rajin. Akhirnya, beberapa bulan setelah itu, pihak penjara pun mempercayakan si Gacy untuk ngurus dapur lapas, Wak, dan menunjuk Gacy sebagai kepala koki ya. Nah, dari situ posisinya si Gacy makin kuat lagi nih, ya kan. Gak cuma itu aja, Gacy bahkan bisa menyelesaikan 16 mata pelajaran yang diajarkan di tahanan sampai dia dapat ijazah selama di tahanan itu. Karena selama di penjara Gacy gak pernah bikin pelanggaran dan juga aktif di berbagai kegiatan pembinaan, pihak penjara pun menilai kalau Gacy ini sebagai narapidana berkelakuan baik. Penilaian itulah yang akhirnya bikin hukumannya, Wak, dipangkas. Dari yang awalnya berapa tadi? 10 tahun kan? Zret! Pangkas habis, turun drastis, jadi cuma 12 bulan saja dengan pembebasan bersyarat. Bayangkan, Wak, dipangkas 9 tahun. Bebas. 12 bulan lewat, bebas dia. Balik kampung lagi dia ke Chicago, tinggal lagi dia sama mamanya. Dah lah, ya kan. Awalnya hidupnya Gacy di sana pasti kelihatan kali dia harus mulai semua dari nol, ya kan. Dia berusaha kembali nyari kerja, dia kembali bergaul sama lingkungan sekitar, dan dia berusaha hidup senormal mungkin lah. Seolah-olah masa lalunya itu udah dia tutup rapat-rapat gitu. Tapi diduga karena masa tahanannya itu dipangkas habis-habisan ini ya, dampak yang diderasa dari Gacy itu ya Gacy jadi nggak punya rasa jera. Vonis 10 tahun yang cuma dia jalani sebentar itu jelas-jelas nggak akan ngasih dia efek apa-apa. Dan terbukti, Wak, Gacy kembali melakukan kejahatan lagi. Tinggal lagi dia. Setelah bebas dari penjara itu, Gacy berusaha keras untuk membangun reputasi baiknya dengan aktif ikut komunitas lokal untuk bisa ngebuktiin kalau dia bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, setahun kemudian Gacy mendirikan bisnis konstruksi pada waktu yang dia kasih nama Painting, Decorating, and Maintenance Contractors atau PDM Contractors, ya kan. Nah, bisnis yang berjalan untuk perbaikan rumah skala kecil makin lama makin berkembang nih, Wak, ke desain interior, ke renovasi, dan ke penataan taman. Nah, dari bisnis itu
pelan-pelan namanya Gessi mulai dikenal lagi di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk narik perhatian mungkin ya, Gessi bahkan mulai sering minjamin alat-alat konstruksinya ke tetangganya itu secara gratis, Wak. Cuma-cuma, udah pakai aja nggak usah bayar gitu. Dan gak cuma itu juga, Gessi ini juga sering membantu masyarakat untuk bersihin salju tanpa memungut biaya sama sekali juga. Nah, kesan baik itu akhirnya bikin lama-lama masyarakat pun menilai Gessi sebagai laki-laki pekerja keras yang dermawan dan juga baik hati nih, ya kan? Nah, di tengah citra baik yang lagi dia bangun itu, pada tanggal 1 Juli 72, Wak, Gessi nikah lagi sama mantan pacarnya waktu masih sekolah dulu. Waduh, mantan pacarnya udah janda anak 2, Wak, namanya Carol Hoff. Pernikahan itu bikin hidupnya Gessi kembali lebih stabil lagi. Dia kembali punya keluarga yang harmonis, dia punya pekerjaan tetap, dan yang paling penting, reputasinya sebagai orang baik juga mulai kembali lagi, ya kan. Udah dari yang dulu up and down gitu loh, Wak, sekarang up lagi nih. Tapi abis itu dia cerai lagi sih, Wak, sama si Carol ini. Nah, di masa inilah, di saat dia sudah bercerai ini, di masa inilah Gessi makin aktif di kegiatan sosial dan juga politik lokal. Dia sering ikut acara komunitas, dia sering ikut kampanye, sampai kegiatan amal gitu loh. Karena dia sadar citra publik itu penting, ya kan. Nah, dari situlah, Wak, dia mulai tertarik menggunakan kostum badut sebagai cara untuk tampil beda, sekaligus juga menarik simpati masyarakat. Karena waktu itu, Wak, di Amerika, badut ini sering sekali diundang ke acara sosial, ke rumah-rumah sakit sebagai hiburan gitu. Gessi tahu, oh ini ada celah nih, aku jadi badut, aku bisa menarik simpati orang lagi. Akhirnya di tahun 75, Gessi resmi bergabung ke sebuah klub badut lokal, Wak. Di sana dia menciptakan 2 karakter badutnya sendiri, yang satu namanya Pogo the Clown dan satu lagi Patches the Clown. Pogo ini digambarkan sebagai badut yang ceria, sementara Patches ini lebih kalem, lebih serius lah gitu. Nah, dengan karakter badutnya ini, Gessi sering lah dia tampil di berbagai acara politik, di acara amal dan juga di rumah sakit tanpa minta bayaran juga. Nah, ini untuk narik perhatian orang nih. Orang-orang pun makin lagi mengenal Gessi sebagai laki-laki yang baik, dia laki-laki yang ramah, dia suka menghibur, ya kan? Dan selain itu, jangan lupa, bersamaan dengan citra baiknya lagi susah payah dia bangun ini, Gessi juga mulai aktif di dunia politik dengan bergabung di sebuah partai Demokrat yang ada di daerah. Saat itu Gessi ini aktif di kegiatan kampanye, Wak, dan dia ini juga dipercaya menjadi president captain atau semacam koordinator wilayah dalam struktur partai lokal gitulah, macam tim suksesnya lah gitu. Dari luar hidupnya bisa kelihatan rapi, kelihatan terhormat gitu, ya kan? Tapi di balik semua aktivitas sosial dan politik itu, Wak, ada sisi lain yang perlahan mulai muncul lagi. Pola lama yang seharusnya berhenti setelah dia keluar dari penjara nggak akan hilang. Justru di tengah citra baik yang sedang dia bangun itulah kekerasan kayak gitu tuh diam-diam kembali lagi terjadi. Dimana pada suatu hari Gessi kembali melakukan perbuatan tidak senonoh ini terhadap seorang remaja laki-laki. Modusnya sederhana, Wak. Ini yang keduanya, perbuatan tidak senonoh chapter 2 yang dia lakukan, modusnya sederhana. Gessi pura-pura nawarin tumpangan dan ngantar anak itu ke sekolah. Terus dalam mobil, ternyata Gessi paksalah anak itu untuk kayak gitu, melakukan kayak gitu. Dan hal ini sebenarnya sempat mau disidangkan, Wak. Ketahuan disidangkan, tapi karena korban tuh nggak datang ke pengadilan untuk ngasih kesaksian, ya jadi jaksa nggak punya pegangan kuat lah kan untuk melanjutkan kasus itu. Dihentikan. Lolos si Gessi ini, Wak, kasus yang tadi. Terus dibikinnya lagi, Wak. Beberapa bulan setelah kasus pertama tadi, Gessi dilaporin lagi perbuatan tidak senonoh sama remaja laki-laki lagi. Sama kayak kasus yang pertama tadi, kasusnya juga mau diadili, Wak. Tapi rupanya ketahuan kalau korban ini sempat minta uang ke si Gessi sebagai kompensasi. Nah, kalau kayak gini ada dugaan pemerasan jadinya. Ditambah lagi waktu itu juga korban kedua nih nggak hadir di persidangan. Lolos lagi si Gessi. Jadi di titik ini kejahatan yang dilakukan Gessi itu nggak pernah sekalipun ketahuan gitu loh, Wak. Dan yang bikin makin ironis lagi, di mata masyarakat dan rekan-rekan politiknya, Wak, kasus-kasus ini, 2 kasus inilah, ya kan, justru dianggap sama pendukungnya Gessi itu cuman gosip aja. Nah, karena tidak ada vonis bersalah, banyak orang lah yang tetap melihat Gessi sebagai warga aktif, warga baik hati, warga rajin, kegiatan sosial dan politik. Sebagian dari mereka percaya kalau si Gessi ini lagi difitnah. Statusnya sebagai tokoh komunitas dan presiden kapten ini membuat orang tuh cenderung membela atau setidaknya memilih untuk tidak ikut campur lah gitu, Wak. Makanya nggak pernah kendus, nggak pernah ketahuan gitu loh, nggak pernah betul-betul tercatat sebagai ancaman serius gitu apa yang udah dilakukan sama si Gessi itu. Dan bukannya berhenti, udah ketahuan itu kan, 2 kali udah ketahuan tuh, bukannya berhenti, Wak. Fakta bahwa dia berkali-kali lolos dari jerat hukum ini justru membuat si Gessi ini makin berani, makin menjadi-jadi lagi. Di tengah semua citra baik yang lagi dia bangun ini, Wak, ternyata Gessi ini masih melakukan perbuatan tidak senonoh juga ke pegawainya yang ada di PCM kontraktor tuh loh. Nah, ternyata, Wak, mayoritas pegawai-pegawainya di sana itu laki-laki di bawah umur.
dia mempekerjakan laki-laki di bawah umur. Di beberapa kesempatan, Wak, karyawan itu semua dipaksa untuk kayak gitu sama si Gesi. Dan biasanya si Gesi ini katanya bakal ngasih imbalan berupa uang sama promosi jabatan gitu. Diiming-imingin kayak gitu. Mereka nggak berani ngelawan, Wak, karena udah ditekan, udah dipaksa sama si Gesi. Dan kalau sampai ada pegawai yang nggak nurutin kemauannya ya, Gesi itu katanya bakal ngeluarin senjata terus sambil ngancem gitu. Kalau nggak kuturuti apa yang kusuruh, kutembak kepala kau nih. Ini gue turutin, kata dia kayak gitu. Sering ngomong kayak gitu. Nah, kekerasan yang dilakukan sama si Gesi ini berulang kali dia lakukan diam-diam. Gak ada yang ketahuan sama sekali, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari ada sebuah peristiwa besar yang menggegerkan masyarakat Amerika. Ini bukan di Iowa lagi, udah masuk ke level nasional nih perbuatan si Gesi. Dan peristiwa inilah yang nantinya akan mengakhiri rangkaian kejahatan yang sudah dilakukan Gesi. Masuk. Nah, jadi Wak, hari itu di tanggal 11 Desember 1978 sore, Gesi ini lagi datang ke apotek Nissan di daerah Des Plaines, Iowa. Di situ Gesi ketemu sama pemilik apotek ini namanya Phil Troff ya, untuk bahas rencana renovasi apotek itu. Nah, setelah urusan renovasi selesai, Gesi sempat ngobrol, Wak, sama salah satu pegawai apoteknya si Phil yang masih umur 15 tahun waktu itu, namanya Robert Pitts. Oke. Nah, terus di tengah obrolan itu Gesi bilang, aku lagi butuh anak muda buat ngerjain proyek aku. Kerjanya ringan tapi gajinya pasti lebih besar daripada kau kerja di sini. Kalau kau tertarik, abis urusan aku selesai, kita ketemu bentar biar aku bahas semua detailnya. Kata si Gesi. Si Pitts jawab, mau pak, saya mau. Tertarik dia karena dia bilang kan gajinya lebih tinggi. Mau pak, saya mau. Yaudah, nanti ketemu saya abis kerja ini di parkiran toko ya, katanya. Dah tuh, Pitts lanjut kerja lagi deh, Wak, sampai sekitar jam 9 malam. Nah, nggak lama ibunya si Pitts itu namanya Elizabeth datang buat ngejemput si Pitts. Nah, pas dijemput mamanya, di situ Pitts nggak langsung pulang, Wak. Dia bilang ke mamanya, Bu, bentar ya Bu ya, aku mau ketemu orang. Ada kontraktor yang mau nawarin aku kerja. Bentar aja kok Bu, paling nggak sampai setengah jam gitu. Ibu tunggu di sini ya. Oh ya udah, jangan lama-lama ya. Ibu tunggu di mobil, katanya. Dah, Pitts ini pun pergilah itu nemuin si Gesi. Sementara Elizabeth mamanya nunggu di apotek. Nah, 2 jam ditunggu, Pitts nggak balik-balik, Wak. Ibu cobalah nyari Pitts sekitar apotek itu kan, mana anak aku nih, katanya mau ketemu bentar aja. Nggak ada si Pitts ini. Nah, di situ ibu ada ngerasa aneh, ini kemana si Pitts ini, kok ngomongin kerjaan apa berjam-jam. Diculik apa anak aku ya, gitu, udah mulai panik. Akhirnya karena nggak nemuin Pitts di sekitar apotek, Wak, ibunya mutusin untuk balik ke rumah. Dia lapor ke suaminya, apa. Tadi aku jemput Pitts kan, terus Pitts tuh suruh aku nunggu bentar. Kata dia mau ketemu sama orang ini nawarin kerja. Tapi sampai sekarang dia nggak balik-balik, Pak. Udah aku cari, udah aku keliling apotek itu nggak ada dia. Kok bisa, Ma? Udahlah, coba Papa susul ke sana gitu. Dalam, pergilah papanya si Pitts ini ke apotek bareng sama 2 anak laki-laki yang lain, abang-abangnya si Pitts, Wak. Mereka carilah Pitts di sekitar apotek itu, nggak juga ketemu si Pitts ini kan. Makin panik mereka. Akhirnya sekitar jam setengah 12 malam, mamanya si Pitts, Elizabeth tadi, pergilah ke kantor polisi untuk ngelapor kalau Pak, anakku hilang gitu kan. Nah, laporan soal hilangnya Pitts ini ternyata sampai juga, Wak, di telinga kepala detektif Joseph Kozenzak namanya. Kozenzak lah gitu. Kebetulan anaknya Pak Joseph ini satu sekolah pula sama Pitts. Akhirnya Joseph pun minta lah itu timnya untuk melakukan pencarian malam itu juga, Wak. Rombongan polisi yang dipimpin sama Joseph ini pun segera langsung mendatangi apotek dan langsung interogasi kepala apotek dulu dong. Si Pak Phil tadi tuh loh yang tadi sempat ngobrol sama si Gesi, yang urusannya sama si Gesi soal renovasi itu kan. Ditanya sama si Joseph, Pak Phil, ibunya Pitts bilang kalau sebelum anaknya ini hilang, dia mau ketemuan sama kontraktor yang nawarin dia kerjaan, Pak. Bapak tahu nggak kontraktor itu siapa, katanya? Kontraktor? Pak Gesi, Pak. Soalnya sebelum Pitts hilang, Pak Gesi memang sempat datang ke sini gitu, dan dia kontraktor. Pak Gesi ini siapa, Pak? Kata si Joseph kan. Dia pemilik PDM Contracting, Pak. Jasa kontraktor gitulah yang memang kami lagi pakai untuk renovasi apotek. Nama lengkapnya John Wayne Gacy, kata si Phil kan. Nah, setelah dapat informasi nama itu, Joseph langsung nyari informasi nih soal John Wayne Gacy. Waktu dicek, disitulah Joseph langsung tahu kalau ternyata Gesi punya banyak catatan kriminal, termasuk kasus perbuatan tidak senonoh sama laki-laki umur 15 tahun di Iowa kemarin itu. Langsung curiga polisi, jangan-jangan Pitts jadi korban Gesi berikutnya nih. Pitts kan masih 15 tahun juga umurnya kan. Akhirnya besoknya polisi langsung datangin rumahnya si Gesi, Wak, untuk diinterogasi lebih lanjut terkait hilangnya si Pitts. Polisi nanya lah kan, Gesi, kemarin malam kamu ketemuan sama pegawai apotek Nissan kan? Kemana dia sekarang? Kata kayak gitu. Enggak, Pak. Saya nggak sempat ketemu sama dia. Saya memang sempat balik ke apotek itu, Pak, jam 8 malam. Soalnya saya ditelepon sama si Phil, katanya buku saya ketinggalan. Dah,
Udah saya ambil, habis itu saya pulang, saya nggak ketemu siapa-siapa lagi. Katanya dia sempat singgah ke apotek lagi, kata dia kan. Nah, untuk ngecek kebenaran alibinya si Gessi ini, polisi mastiin ke Pil, si pemilik apotek tadi. Pak, betul Pak, tadi malam Bapak Bapak nelpon Gessi buat ambil buku, Pak. Nggak ada ya Pak, saya aja nggak tahu buku apa yang dia maksud gitu. Hah, bohong si Gessi ini berarti kan? Nah, karena dugaan memang dari awal udah ngarah ke Gessi, ditambah lagi juga dia ketahuan bohong, akhirnya polisi pun langsung melakukan penggeledahan di rumahnya Gessi. Wah, pas mereka lagi ngegeledah rumahnya Gessi, salah seorang polisi tiba-tiba teriak, Pak, saya nemuin pintu rahasia, Pak. Ini jangan-jangan ruang tersembunyi nih, Pak. Katanya gitu kan. Nah, mereka cobalah itu buka pintu nih, Wak, pintu rahasia ini. Waktu dibuka, ternyata pintu itu nyambung ke sebuah ruangan rahasia yang ada di bawah tanah. Polisi cobalah telusuri kan, masuk dia. Waktu dicek, kosong ruangan tuh, nggak ada apa-apa. Cuma di sini polisi tuh cuma nggak ngecek full ya, dia cuma ngecek sekilas, oh kosong kayak gitu kan. Naik lagi ke atas. Nah, nggak lama dari itu, polisi lain yang ngecek di area rumah sisi lain ya, nemuin ada kwitansi pencetakan roll film yang rupanya berkaitan sama Pitts, Wak. Karena sebelumnya keluarga Pitts sempat bilang kalau sebelum Pitts itu hilang, Pitts sempat nyetak roll film. Jadi ketika ada kwitansi itu ditemukan di dekat rumahnya si Gessi, polisi langsung curiga kuat kalau Pitts pasti betul-betul sempat pergi ke rumahnya Gessi sebelum dia menghilang. Ada di situ. Dan polisi lain, Wak, juga menemukan ada sebuah cincin milik seorang laki-laki yang bernama John Singh. Dan John ini adalah orang yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun yang lalu. Barangnya ada di rumahnya si Gessi. Terus polisi lain, Wak, juga nemuin ada ID card milik mantan pegawainya Gessi yang juga dilaporkan hilang. Namanya Francis. Ini kok barang-barang orang hilang ada di rumah kau semua nih, Gessi. Ya kan? Ada di situ, Wak. Dengan adanya penemuan itu, ya polisi jadi mikir, ngapa pula ada barang-barang orang hilang di sini? Jangan-jangan mereka diapa-apain nih sama si Gessi. Akhirnya dengan kecurigaan yang sudah besar itu, polisi pun memutuskan untuk mengecek lagi ruang bawah tanah rahasia punya Gessi yang tadi mereka cuma sekedar ngecek tuh. Coba cek lagi lah tuh, jangan-jangan ada apa-apa. Pas polisi cek ruangan itu lebih dalam, mereka langsung sadar kalau di ruangan itu ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Tuh mereka masuk, tanahnya basah, Wak, di situ. Basah, berlumpur, banyak kubangan air, dan baunya bau kali, nyengat kali baunya kan. Akhirnya cobalah polisi nggali kubangan air itu kan, Wak. Waktu dikorek, kalian tahu polisi nemuin apa? Mereka menemukan ada potongan tulang manusia. Ada tulang rusuk, tulang betis, sampai rangka manusia ada. Jumlah tulang tuh nggak sedikit, Wak, banyak, bahkan sebagian nih, mohon maaf, masih ada dagingnya, tapi udah busuk. Gak iya nih, kata polisi kan. Akhirnya coba dicek lagi, makin dicek, makin digali lebih dalam, makin digali lebih lebar lagi. Setidaknya polisi menemukan ratusan tulang dari 29 mayat di ruang bawah tanahnya Gessi, Wak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, merinding aku. Heboh polisi yang di situ kan, Wak. Langsung mereka bawa mayat-mayat itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi identitasnya. Tapi dari 29 mayat yang ada, Wak, Robert Pitts yang sedari awal polisi cari itu nggak ada di sini. Nggak ada. Bingung lah polisi kan, kemana nih? Mereka langsung tanya ke si Gessi kan tentang di mana nih si Pitts ya kan. Diinterogasi si Gessi. Awalnya waktu diinterogasi nih setelah penemuan itu ya, Gessi ini tetap tenang. Tapi memang jawabannya muter-muter, bahkan juga sempat menyangkal dan kayak pura-pura bingung gitu. Tapi makin lama pertanyaan polisi kan makin detail, bukti juga kan ditunjukin kali ya kan. Wajahnya Gessi langsung berubah, jawabannya mulai nggak konsisten, dan dia kelihatan macam kayak kecapean gitu. Setelah berjam-jam ditekan, Gessi akhirnya terpojok dan dia membuat pengakuan yang mengejutkan soal Robert Pitts ya. Gessi bilang, Pitts sudah mati, Pak. Udah saya sikat dia. Tapi saya sengaja nggak kubur dia di ruangan itu, katanya. Gitu, Wak. Kok kubur di mana mayatnya? Hah? Ngapa kau bunuh si Pitts sama anak-anak yang lain? Hah? Nah, di situ, Wak, interogasi ini udah masuk ke fase yang lebih dalam. Awalnya Gessi nggak langsung ngaku semuanya, Wak. Dia sempat bekelit. Dia bilanglah beberapa korban itu datang ke rumahnya atas kemauan mereka sendiri, Pak. Bahkan sempat juga dia ini mencoba untuk menyalahkan keadaan lah gitu. Tapi setelah bukti makin kuat, tekanan juga makin intens dari polisi kan, Gessi mulai membuka sedikit demi sedikit apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengaku kejahatan ini dia lakukan
Awalnya dia akan ngebujuk dulu korban, Wak, masuk ke dalam rumahnya dengan tawaran kerja atau tawaran minuman gratis gitu ya. Setelah korban terpancing datang ke rumahnya, suasana dibuat santai sama dia tunjukin lah trik borgol yang katanya cuman bercanda itu. Tapi begitu tangan korbannya dikunci, barulah kayak gitu tuh terjadi. Gacy menyebut metode yang dia pakai itu rope trick namanya, semacam jerat atau turniket yang diputar menggunakan nggak ngerti lah aku, sampai intinya korban tuh kehabisan napas. Ya, dah mati itu korban-korbannya. Nah, soal jasad korban ini, Gacy mengaku sebagian besar dikuburnya memang di ruang merangkak atau crawl space yang ada di ruang bawah tanahnya itu. Tapi ketika rumah di bawah tanah ini sudah tidak cukup lagi, bayangkan udah nggak cukup lagi, baru dia mulai buang beberapa korban selanjutnya di sungai Des Plaines, termasuk Robert Pitts. Dibuang di situ. Jadi cara dia mancing korbannya kayak gitu dah, apa segala macam, udah terpuas nafsunya, dibunuh, ditaruh di ruang bawah tanah kayak gitu. 29 orang ditaruh di sana, Wak. 29 korban. Nggak muat di situ, dia buang tempat lain. Dah, setelah dapat keterangan itu, polisi sisir lah itu sungai Des Plaines itu kan. Betul. Setelah penyisiran pada bulan April 1979, polisi pun menemukan jenazahnya Robert Pitts bersama 3 mayat remaja laki-laki lainnya. Nggak cuma Robert, Wak. Ada 3 lagi. Total 4 korban yang dibuang di situ. Robert yang terakhir. Astagfirullahalazim. Dengan ditemukannya keempat korban itu, otomatis ada sekitar 33 mayat yang udah digituin dan dihabisi secara nggak ada otak sama si Gacy. Polisi menduga ke-33 korban ini dihabisi Gacy dalam rentang waktu tahun 1972 sampai 1978. Di masa-masa Gacy setelah dia bebas dari penjara. Dan waktu dia lagi dikenal baik-baiknya tuh. Nah, waktu itulah. Dengan jumlah korban sebanyak itu, kasus ini pun tercatat sebagai salah satu kasus penghilangan nyawa berantai terbesar dalam sejarah Amerika. Dan atas semua tindakan jahatnya, Gacy pun didakwa dengan tuduhan perbuatan tidak senonoh dan juga penghilangan nyawa puluhan remaja di bawah umur. Proses persidangannya tentu berlangsung panjang dan juga tentunya menyita perhatian publik. Sampai akhirnya di tanggal 3 Maret tahun 1980, Gacy dinyatakan bersalah atas 33 kasus penghilangan nyawa. Untuk 12 korban, Gacy dijatuhi hukuman mati. Sementara untuk korban lainnya atau 21 korban lainnya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagai tambahan hukuman. Dapat berlipat-lipat, tapi udah pas mati dia. Setelah bertahun-tahun dia menjalani masa tunggu di sel hukuman mati, tanggal 10 Mei 94 atau 14 tahun setelah vonisnya itu dijatuhkan, Wak, John Wayne Gacy akhirnya dieksekusi. Sabar ya. Aduh, kalian tahu Wak, apa kata-kata terakhir yang dia ucapkan sebelum dia dieksekusi itu? Dia bilang apa? Cium pantatku, kata. Kiss my ass. Itu katanya. Ya Allah, yang pantas mati gitu. Dan itu waktu dia lagi dieksekusi itu, keluarga korban ada loh di sekitarnya. Dia ngomong gitu. Kelihatan kan? Betapa dingin dan tidak adanya penyesalan dari sosok yang dikenal The Clown Killer ini. John Gila Gacy namanya. Kesal aku. Astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu kasus menjijikkan yang sudah dilakukan John Wayne Gacy, The Clown Killer ini. Kalau kita lihat lagi dari awal sampai akhir, Wak, yang bikin kasus ini begitu mengerikan tuh nggak cuma jumlah korbannya aja. Tapi gimana dia bisa menjalani 2 kehidupan sekaligus kan, Wak ya. Di depan publik dia tampil, warga teladan, aktif politik, suka kegiatan sosial, dermawan, suka ngibur anak-anak, jadi badut ya kan. Tapi di balik semua itu, dia menyimpan sisi gelap yang tidak mungkin terbayangkan sama orang-orang sekitarnya. Pasti. Berkali-kali dia sempat terjerat kasus, berkali-kali juga dia lolos karena celah hukum dan juga kurangnya bukti memang. Sampai akhirnya kejahatannya pun berkembang menjadi lebih besar lagi. Mungkin kalau dari awal sistemnya itu lebih tegas nih, Wak, dia nggak dikeluarin lah itu, 1 tahun doang kan, 9 bulan, sampai 10 bulan dia dihukum itu kan. Dia sebagian korban bisa selamat kan. Dia lakuin itu 72 sampai 78 kemungkinan 8 tahun. Dia harusnya dihukum tuh belum keluar tuh 72, 78 tuh dia mungkin baru keluar. Mungkin dia tobat dia 10 tahun di dalam penjara tuh. Enggak. Kasus ini jadi pengingat buat kita semua bahwa penampilan baik dan reputasi terhormat tidak selalu mencerminkan isi hati seseorang, Wak ya. Perlu diingat. Semoga kita semua selalu diberi kewaspadaan dan juga dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kayak setan ini.
ya. Oke, maaf Wak, maaf. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.